Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan berbudi, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa sekarang ini adalah masa yang sangat istimewa, di mana semua orang bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah melalui internet. Perubahan globalisasi sangat pesat menuntut orang tidak mesti menggunakan buku, tetapi beralih bagaimana mereka bisa menguasai teknologi 4.0. Sedangkan di era milenial ini, digital merupakan kebutuhan utama. Orang tinggal mencari apa yang mereka mau di salah satu situs internet. Dakwah atau menyampaikan dakwahnya melalui media-media yang ada, seperti media pertelevisian, media sosial yang diupload melalui handphone, dan juga media tulisan. Realitas yang ada, banyak sekali dai yang sudah memanfaatkannya, terutama di bidang pertelevisian. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Dakwah di Era Milenial, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 1. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, sehingga ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Kementerian Agama Saudi Arabia dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, kalian itu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baiknya umat dan orang yang bermanfaat bagi manusia. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf, yaitu segala kebaikan yang diketahui menurut syariat maupun akal, dan kalian melarang kemungkaran, yaitu segala keburukan yang diketahui menurut syariat maupun akal, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Muhammad dan kepada risalah yang ia bawa, niscaya itu lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Namun sayang seribu sayang hadirin, di antara mereka hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengamalkan sunnah Rasul. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Menurut Awaludin Pimai dalam bukunya Metodologi Dakwah, dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia dari lembah kegelapan
menuju tempat yang terang menderang, dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kemaksiatan menuju amal perbuatan yang menjanjikan kebahagiaan. Pemahaman semacam ini tertulis dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 11 yang berarti, dan kami mengutus orang Rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan bermacam-macam supaya dia mengelakkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya terang menderang. Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan sebagai perincian daripada tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dakwah jelas diketahui kemana arahnya dan jenis kegiatan apa yang hendak dilakukannya. Secara operasional, dakwah terbagi ke dalam beberapa tujuan, yakni mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam agar terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf, mengajak umat Islam yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik dan mengajak anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fi'il madi dan fi'il mudhari yang berarti ajak. Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fi'il madi dan fi'il mudhari yang berarti memanggil, mengundang, mendorong, dan memohon. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dapat kami dari syarahan kami tadi dapat kami ambil kesimpulan pertama, dakwah di era milenial adalah ajakan kepada umat manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan upaya dai untuk mengajak umat manusia yang tersesat dari jalan Allah, baik pada pribadi maupun masyarakat. Kedua, dakwah di era milenial harus terus membentuk paradigma kaum intelektual bangsa ini dengan baik. Ketiga, Dakwah di era milenial harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas agar bermanfaat bagi umatnya. hadirin, sebelum kami akhiri syarahan ini, mari kita dengarkan renungan terlebih dahulu. Ilahi Wahai umat manusia, dengarlah dan dengarkanlah. Pada zaman sekarang ini, amat manusia tak terkendali. Kemaksiatan menjadi normalitas. Semuanya bagaikan mimpi. Biru perjuanganku, dakwah di era milenial harus bermutu Untuk Indonesia lebih maju. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.